Ini cara menjernihkan penyulingan oli bekas. Jadi oli bekas itu kalau disuling walaupun warnanya bening, itu setelah kena suhu ruangan dia akan berubah. Dia berubah bukannya hitam kayak kembali oli bekas, tapi dia agak gelap, jadi warnanya itu agak kemerah-merahan. Jadi perlu penjernihan untuk menghilangkan pengotor ataupun karbon ataupun ter yang ada di dalam minyak tersebut. Jadi kalau ada yang bilang setelah penyulingan itu langsung dipakai ke mobil, itu perlu dipertanyakan keilmuannya. Jadi harus dibersihkan dulu. Nah, kalau ini udah proses yang pertama, ini kita membuang pengotor-pengotor yang di dalam. Saya juga tidak tahu karena saya bukan ahli kimia. Sekarang ini proses yang kedua. Jadi tidak semua alat itu, hasil keluar dari alat pirolisis bisa dibeningkan seperti ini. Tidak semua alat. Kalau sudah hidrokarbonnya terbakar, itu tidak bisa dijernihkan kembali, karena pirolisis itu walaupun judul sama-sama kita lihat membakar api, tapi itu beda membakar dengan mengurai. Membakar karbon dengan mengurai karbon itu sangat berbeda. Makanya kalau hidrokarbonnya sudah terbakar itu sangat sulit sekali dijernihkan walaupun pakai kimia. Ini kita lihat yang tadinya agak gelap kita beningkan. Jadi setiap penjual alat suling itu wajib harus tahu ini. Jadi pembeli pun juga harus hati-hati karena sekarang banyak yang penipuan. Nah, kalau lihat ini alat saya ada garis di sini, berarti ini punya saya. Kalau ada yang posting seperti ini, berarti itu video saya. Lihat di sininya, itu punya saya ini. Nah, kalau ada yang posting video seperti ini, boleh dites langsung ke tempat dia, benar atau enggak. Jadi enggak semua alat itu bisa hasil akhirnya itu bisa dibandingkan seperti ini. Nah, itu sebentar aja itu. Jadi jangan sampai ada yang tertipu. Karena tidak semua alat itu bisa dijernihkan hasil akhirnya. Kalau hidrokarbonnya sudah terbakar itu tidak akan bisa. Karena sudah 2 alat yang pernah saya tes, saya kasih kimia itu tidak mempan. Nah, dia seperti inilah kalau oli bekas itu. Kalau disuling, dia akan berubah warna walaupun tadi awalnya itu bening, seperti minyak makan. Jadi kalau dia bilang, oh ini bisa langsung pakai kendaraan, itu jangan dipercaya. Itu perlu dipertanyakan keilmuannya, apalagi kalau udah hasilnya bisa melebihi minyak Pertamina, itu sangat bohong sekali. Karena dari berat jenis oli bekas itu aja beda dengan solar. Jadi saya ada alatnya untuk mengetes berat jenisnya. Jadi kalau penyulingan oli bekas itu wajib tahu cara pirolisis plastik. Nah, jadi plastik harus bisa, oli bekas juga bisa. Karena minyak plastik ini ringan. Kadang-kadang juga hampir mendekati solar. Jadi kalau penyulingan minyak plastik itu tidak wajib harus tahu menyuling oli bekas. Tapi kalau kita nyuling oli bekas, itu wajib kita tahu cara pirolisis plastik.
Nah, dan kita juga harus tahu menjernihkan. Jadi kalau penjual alat itu harus pastikan dulu bisa tidak dia menjernihkan seperti ini. Jangan sampai Anda tertipu. Nanti minyaknya hitam seperti ini dipakai susah, karena ini saya untuk kompor. Jadi dulu kalau saya pakai kompor itu oli bekas langsung, tapi sekarang itu saya proses, saya suling dulu, kemudian saya bersihkan. Jadi kotoran di kompor itu hanya sedikit dibanding langsung oli bekas. Dan ini rencananya kita untuk kompor gasifikasi. Nah itu kan, tidak nampak kan? Tidak tembus tadi kan? Nah itu udah tembus. Jadi hati-hati membeli alat pirolisis. Sudah banyak korban. Jangan dilihat tampilan luarnya, karena tampilan luar itu tidak fungsi, tidak ada pengaruhnya. Karena saya dulu juga hampir membeli alat pirolisis, dilihat dari modelnya mantap sekali. Bisa aja model luar itu menutupi kekurangan yang di dalam. Jadi jangan sampai kita tertipu, walaupun modelnya bagus, standar Eropa, standar manapun. Yang penting itu hasil akhir, bukan modelnya. Itu kan banyak tuh. Nah itu kotoran yang ada di minyak, mungkin itu ter atau karbon, saya juga tidak paham. Itu tadi dikasih kimia yang pertama. Kalau ini masuk ke dalam kendaraan apa ndak rusak. Jadi bohong itu kalau ada yang bilang langsung bisa untuk ke mobil tanpa dilakukan proses pembuangan ini di dalamnya ini entah karbon entah ter, saya juga ndak paham masalah kimia. Jadi jangan sampai kena tipu dengan penjual alat supaya alatnya laku. Karena saya belum menemukan alat pirolisis itu yang bisa menguntungkan. Jadi banyak yang bilang kalau alat manual itu tidak bisa menguntungkan. Jangankan yang manual, yang canggih pun seperti alatnya di luar itu tidak menguntungkan. Boros bahan bakar. Jadi selama ini saya belum pernah lihat alat pirolisis itu yang menguntungkan. Itu bohong semua. Perlu dites, karena saya udah lihat langsung. Jadi kalau bisa, dia bilang bisa, itu bohong. Saya udah lihat alat yang di Pontianak ini, alat pirolisis itu tak menguntungkan. Modelnya aja yang bagus. Boros bahan bakar. Jadi penyulingan itu mengurai, bukan membakar. Walaupun dilihat sama-sama membakar. Itu kata guru saya yang ngajarkan saya juga tidak paham, tapi memang terbukti. Karena saya bukan ahli di bidang pirolisis. Cuman saya senang, namanya itu riset, uji coba itu senang. Karena saya tak perlu banyak teori. Saya perlu bukti, uji coba, tidak perlu banyak-banyak teori. Tapi bukti.
Nah itu, semakin lama kalau kita putar itu semakin dia bening. Nah ini lama, ini saya matikan dulu videonya, itu makin lama makin bening dia. Cuman lama ini, mau 5-6 menit ini. Ini aja udah 10 menit lebih.